Kalau kamu punya mantan, saya kasih tahu ya. Kalau Anda punya mantan, terus mantan Anda ajak balikan, jawab. Oh mau balikan? Piye kabare? Enak zamanku toh. Tapi lu kayaknya nggak pernah tidur tuh kelihatannya. Iya, nggak tidurnya. Kok aku langsung, maaf sayang kebongkar. Jadi memang kalau kerja itu dia, satu sisi tuh ada enaknya rumah dinas sama kantor tuh menjadi satu, tapi satu sisi dia jadi jam berapa aja tuh di kantor. Repotnya begini kan, masalahnya nggak tahu minta foto iya. Bener sih, kebanyakan selfie sih. Iya kan, makanya. Tapi harus mengimbangi juga ketika warga minta selfie ya oke selfie gitu. Cuma jangan lupa sama tugasnya ke wilayah itu bukan buat foto, tapi buat mencari permasalahan. Tapi... Selamat malam semuanya. Aduh ini ganteng-ganteng habis pada potong rambut kayaknya ya. Maaf Pak, maaf. Saya cuma nanya, biasanya kalau misalkan orang tuh ya kelihatan beda tuh begitu terlihat setelah potong rambut ada perubahannya sedikit gitu-gitu Pak. Ya nggak sih? Iya nggak sih Pak? Nggak ya? Besok ganti orang ya. Nggak, kita nggak bahas rambut ya. Tapi Pak kita harus bahas rambut Pak karena ini ada tren pangkas rambut dengan cara dibakar. Tuh, gitu Pak. Beneran Pak. Bapak gini deh, biar percaya saya kasih lihat dulu videonya gitu ya. Ini dia. Gimana Pak ngeliatnya, ngeri nggak Pak? Ya saya mah nggak mau. Kenapa? Ya kena kulit kepala tuh kalau saya. Kakek nanya kenapa kamu? Kan udah nggak ada. Lu sih pakai potong rambut. Nih Pak, tukang cukur tadi berasal dari Italia, namanya Franco Bompieri, yang mencukur rambut pelanggannya dengan cara dibakar, Pak. Kenapa dibakar tuh kenapa? Karena katanya membuat rambut tersebut lebih kuat dan tidak rontok kalau dibakar. Oke, silakan ya yang ada di rumah mungkin ketika menonton ini silakan ya ambil minyak tanah. Jangan sendiri, harus ke sana. Jadi garansinya sama si Ono Italiano. Italiano, minyaknya nempel sini, cocol. Ya itu tadi Pak, berita tentang rambut. Sekarang kita beralih dari rambut ke berita yang sangat penting Pak. Ini kalian harus dengar. Buka kuping kalian lebar-lebar ya. Buka kuping kalian nih, buka. Ini yang ketutup agak gini dikit gitu. Penting infonya. Ada festival yang bernama Festival Melupakan Mantan. Saya nggak ikutan, saya mah nggak punya mantan. Saya juga nggak punya mantan. Kita bahas nggak usah Pak? Ya, Ini buat yang punya mantan yang aja, buat Pak, punya mantan ya, buat punya mantan. Dan baper ya, punya mantan dan baper. Iya dan baperannya. Ada videonya? Ada Pak. Bapak mau lihat dulu nggak? Mending lihat dulu ya. Lihat dulu. Ini ya, biar ada bayangan gitu. Ini ada Festival Melupakan Mantan. Keren banget pokoknya. Acara ini benar-benar wow.
sekali berita ini untuk kalian ketahui, jadi harus kita bahas. Bulan Februari nih, ini kan lagi bulan Februari, bulan yang penuh dengan kasih sayang tuh Pak. Biasanya kan merayakan Valentine dengan pasangannya masing-masing Pak. Jadi mengusung tema kesah dalam bahasa Jawa artinya pergi ya. Sementara dalam bahasa Indonesia berarti awal ya. Perasaan gelisah. Festivalnya menawarkan yang berbeda. Dia punya tantangan yaitu kepo-kepoin foto si mantan. Jadi foto mantan tersebut dicetak, ditempel-tempelin ke tembok dan sebagainya. Yang habis itu jadikan karya bersama ya. Nah ini diprotes sama Demokrasi Digital karena untuk melindungi privasi sang mantan. Penting gila nih. Karena membawa foto-foto tersebut ada sejumlah pelanggaran yang terjadi, ya kan? Karena bisa aja ada hak ciptanya, tuh foto tuh ada hak ciptanya kan, foto mantan ditempel tuh ada hak ciptanya, ya kan? Fotografi itu ada hak ciptanya, objek manusia ciptaan, salah satu ciptaan dilindungi dalam rezim hak cipta. Selanjutnya disebut dengan pencipta atau pegang hak cipta, bla 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 bla. Pokoknya ketika foto seorang berusia 18 tahun ke bawah, itu masih menjadi subjek Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi fotonya ditempel ya, begitu tempel, ini kan pasti dimaki-maki kan, wah dasar, wah ini, itu pasti seperti itu. Jadi terjadilah masalah itu, banyak yang tidak suka. Nah, saya nggak ngerti gitu, kenapa harus ada festival melupakan mantan? Kalau ada festival, Anda mau ikut? Kalau Anda ikut kan kesenangan mantan Anda, bener nggak? Berarti Anda tidak bisa melupakan mantan Anda. Aduh, punya mantan aja kok bangga gitu loh. Kalau kamu punya mantan, saya kasih tahu ya, kalau Anda punya mantan, terus mantan Anda ajak balikan, jawab, oh mau balikan, piye kabare, enak zamanku toh. Gitu. Itu tips, catat ya. Iya, nyesel langsung. Bagus, Saya Pak. belajar mah dari itu, di truk-truk itu banyak tulisan gitu. Oh iya ya Pak ya. Iya. Iya. Oke, lupakan mantan, udah kita buang aja mantan ya. Siapa? Buang, Buang, bakar. bakar, arak. Jangan Pak ya, Kejam. nggak kejam ya. Oke. Baik Pak, mending kita fokus sama bintang tamu Bapak ini. Saya ada janji ketemu dengan siapa ini? Bapak kan ganteng nih ya, jadi harus ketemu juga dengan tamu yang ganteng. Langsung ya nih Pak, ada Bupati Trenggalek, ada Emil Dardak. Oh saya kenal. Oh, kenal, jadi langsung ketemu ya? Saya kenal kalau itu. Oke, kita samperin aja orangnya kalau gitu. Iya. Halo Pak Bupati. Apa kabar? Bro, jadi bupati bro. Iya, nyasar di sini sekarang. Oke, oh ini saya kenal sih Kak. Nah, iya. Ini saya kenal memang. Dulu waktu pacaran. Waduh, mau dibuka nih kawan. Oh, gitu. Dulu waktu pacaran. Ikut festival. Bukan. Dulu waktu pacaran, saking cintanya dia. Ceweknya syuting dia ikutin. Tahu aja nih. Beneran, ditungguin. Diantar pulang, jemput pulang, wah pokoknya kayak begitu. Oh aja ya pokoknya. bagus, kan pacarnya kan harus Iya, gitu iya, daripada iya. yang antar jemput orang lain. Oh. Ojek biasanya ya. Gojek. Oke, jadi ada catatan Mas Emil ini sudah mendapatkan prestasi apa aja Cika? Saat 17 tahun menjadi konsultan Bank Dunia, kemudian menjadi doktor ekonomi termuda se-Asia Pasifik pada usia 22 tahun, dan kini menjadi Bupati termuda Trenggalek di usia 32 tahun. Wow. Umurnya masih muda-muda tapi udah banyak Pak. Usianya berapa sekarang? Saat itu kan 17 tuh jadi konsultan Bank Dunia. Terus umur 22 itu menjadi doktor ekonomi termuda se-Asia Pasifik. Tuh sekarang umur 32 menjadi Bupati termuda Trenggalek Berarti Pak. sekarang usia 32 tahun Cika ya? Iya. 32. 32 tahun dengan prestasi sebanyak itu dari usia 17 tahun. Ini masa kecil pasti nggak bahagia ya. Pak banyak mau dibacain lagi Pak. Ada lagi? Ada. Oke. Nah, beberapa bulan menjadi Bupati Trenggalek sudah meraih beberapa prestasi. Terpilih menjadi Wakil Presiden Persatuan Perkotaan Dunia Asia Pasifik. Wah, lalu terpilih untuk memberikan pidato di sidang umum PBB. Boleh kasih tepuk tangan. Tuh, Pak. Muda, ganteng, prestasinya banyak. Oke, gimana caranya? Nasib. Nasibnya Enggak. bagus ya. Jadi tapi bener nasib, artinya gini, kesempatan, jadi saya selalu ngomong di mana-mana kalau ditanya, kuncinya adalah sebenarnya preparation ya, persiapan. Kita harus selalu siap-siap walaupun kita nggak tahu kesempatan datangnya kapan. Betul. Artinya kita harus bangun jaringan, kita harus bangun knowledge, harus bangun pengetahuan, harus bangun pengalaman
Nah, begitu kesempatan itu datang, udah kita siap. bisa ambil. Nah, contohnya tadi misalnya pas pidato itu ya PBB. di PBB. Memang tadinya saya nggak termasuk gitu ya. Jadi ada 40 kepala daerah yang memang top-top lah. Kita sebut wali kota Madrid, wali kota Berlin, wali kota Istanbul, Buenos Aires. Indonesia kita udah tahu lah siapa, Bu Risma gitu kan, Surabaya muncul. Nah, tiba-tiba sekitar 1 jam sebelum itu ada yang bilang gitu, Pak, tolong itu Bupati Trenggalek juga naik menjadi salah satu dari 40. Karena apa? Nah, karena waktu saya di Kolombia, di kongres sebelumnya, ini anak rajin. Jadi tiap kali ikut sidang itu saya selalu nyumbang pikiran, kemudian saya presentasi di depan. Loh, oh itu orang itu punya banyak konsep. Jadi you get attention dari Nah, awal. you get attention, akhirnya udah itu biar dia juga harus nyampein point of view-nya dia. Last Bahannya minute. gimana? Nah, bahannya saya akhirnya sampai itu ngoret sendiri. Jadi sampai masih di depan kita udah kumpul 10 kan, 10 naik ganti-gantian. Pas giliran saya di depan itu saya masih ngoret-ngoret apa yang mau saya omongin karena kita cuma masing-masing dapat 3 menit. Nah, jadi kan 3 menit nggak bisa asal ngecap kan. Betul. Dan itu sidang 20 tahun sekali, ini ketiga kalinya. Jadi dia akan menentukan arah pembangunan perkotaan dunia untuk 20 tahun ke depan. Nah, jadi kita dikasih kesempatan sebagai kepala daerah, apa pandangan kita sebagai orang yang paling punya kepentingan terhadap perkotaan gitu. Jadi jangan cuma suaranya pemerintah pusat, tapi kita yang berjibaku di lapangan sebagai kepala daerah juga harus didengar dalam menentukan strategi 20 tahun ke depan. Dan gitu. akhirnya lu dipilih untuk bicara di sana. Dan ya alhamdulillah kesempatan buat Trenggalek lah gitu. Jadi dan juga memang kebetulan kapasitas saya memang tadi sebagai wakil presiden Asia Pasifik gitu. Jadi kebetulan itu juga waktu di Korea kepilih nggak pakai direncanakan gitu. Jadi pas semuanya. Pas, tapi artinya kita sudah punya preparation, kita menjaring network yang bagus sehingga pada saat, jadi jangan ketemu orang pas ada butuhnya aja gitu. Itu kuncinya. Oke, baik. Saya break dulu. Ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalau dulu masih punya waktu untuk keluarga. Kalau sekarang tuh loh kadang-kadang anaknya manggil papa, dianya sibuk sendiri baca berkas-berkasnya dan lain sebagainya. Itu kalau untuk sisi saya pribadi sih jeleknya Mungkin itu. dia nunggu dipanggil Om. Iya, aku takutnya gitu.